semuanya, ketemu lagi di Hasil Bincang Ocha. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Dan sekarang saya sudah berada di rumah salah seorang pelawak senior ya, dan bisnisnya udah banyak banget. Kemudian sekarang dia terjun di dunia politik dan belum lama kemarin ulang tahun. Nah, ulang tahun yang keberapa sih kira-kira? Pasti masih muda. Dan ini nih tuh, ini hadiah ulang tahunnya. Wow, keren banget ya. Ya udah, langsung aja yuk kita ketemu siapakah dia. Yuk. Tadi udah aku bilang di awal, pelawak senior, orangnya low profile, bisnisnya banyak banget, dan baru kemarin aja ulang tahun. Ada Mas Denny Cagur. Halo Mas Denny, apa kabar? Selamat ulang tahun Mas Denny. Terima kasih. Semoga panjang umur, karirnya semakin melejit, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan tetap selalu menjadi Denny Cagur kebanggaan seluruh Indonesia. Amin. Aduh, gimana Mas? Usia baru? Usia baru dari kemarin sampai semalam jam 2 istri masih ngasih surprise lah, gitulah. Banyak banget ya surprise-nya ya? Iya gitu. Ada mobil baru. Alhamdulillah. Candlelight dinner tuh. Alhamdulillah. Iya, terus udah gitu tadi ada lampu-lampu juga masih ada. Itu cewek tuh emang gitu ya, kadang dia tuh udah dari jauh-jauh hari mikirin kita mau diapain gitu. Tapi nyangka gak sih bakalan disurprisein sebegitu banyaknya? Dia tuh emang tiap tahun seperti itu. Seperti itu ya? Seperti itu. Tapi yang paling berkesan, kan surprise-nya banyak banget nih. Yang paling berkesan ya salah satunya tahun ini karena terus-terusan dari pagi sampai tengah malam. Oh, seneng banget ya? Seneng. Aduh, keren banget ya Kak Denny ya. Oke, Mas Denny, Ya. aduh, seneng banget, terima kasih udah bisa datang ke rumahnya Mas Denny. Ini Sama-sama. ngomong-ngomong kita sepatunya sama ya? Sama dong. Iya, waduh. Sepatu batik, sebatik. Sebatik. Nah, ini ya merupakan bisnis barunya dari Kang Denny Cagur. Iya. Nah, ini kenapa sih konsepnya tuh dari mana bisa mengembangkan sebuah ide untuk punya bisnis sepatu tapi batik? Iya, saya ini senang banget fashion ya. Dari dulu seneng pakai batik gitu. Mulai jaket, kemeja, bahkan banyak celana jeans saya yang saya kasih tambahan motif-motif batik gitu. Nah, terus sempat terpikir kenapa enggak selain itu juga saya hobi banget koleksi sepatu. Koleksi sepatu, sport segala macam. Terus pas saya berpikir hobi saya seneng pakai batik, seneng koleksi sepatu, kenapa saya nggak bikin brand sendiri namanya Sebatik Sepatu Batik gitu. Dan dalam sebuah produk idealnya tuh ada inovasi yang belum dilakukan produk lain. Nah, saya dan tim juga mencoba membuat terobosan di mana saya punya ciri gombal-gombalan. Jadi gimana saya bisa ngegombal melalui sepatu. Nah, loh. Gitu. Nah, itu salah satu inovasi kita di Sebatik yang tidak dipunyai atau tidak ada bahkan di dunia. Sepatu yang kalau kita scan QR code-nya keluar gombal-gombalan. Dan gombalan itu diupdate setiap minggu. Jadi yang punya sepatu batik, kalian akan mendapatkan gombalan saya setiap minggu selalu baru. Nah, itu dia tuh yang jarang, nggak ada malah kayaknya. Nggak ada sepatu, beli sepatu, tapi pas lagi ada barcode-nya di scan itu ada kata-kata gombalan dari Mas Denny. Dan di mana setiap sepatu, setiap pasangan sepatu sebatik itu beda-beda semua ya gombalannya ya. Setiap size gombalannya beda, jadi kebayang dong. Saya mempersiapkan banyak gombalan untuk size-size sepatu sebatik gitu. Tapi karena menjalaninya dengan seneng, terus responnya juga sangat baik. Jadi teman-teman pernah lagi syuting OPJ, pada main gombal-gombalan. Terus apa yang pakai sepatu, saya pakai sepatu, kita gombal-gombalan dari sepatu, di scan dulu. Di scan. Nah, ini nih ada barcode-nya di sini nih. Iya, di sini ada QR code-nya tuh. Di scan.
Nah nanti ini scan langsung keluar link, diklik keluar gombalan. Keluar gombalannya ya. Kayak misalkan tadi nih aku udah scan sepatu aku. Itu gombalannya dari Mas Denny ini nih. Nih. Ibarat sebuah jam, kamu itu baterainya. Soalnya hanya kamu yang mampu membuat jarum-jarum cintaku berputar. Yeah. Tuh. Lucu. Ini Iya. kreatif banget ya kan ini ya. Iya. Ini pabriknya di mana sih? Ini kita produksi masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Nah ini kan bisnisnya udah banyak banget, istri juga bisnisnya udah banyak banget. Ini masih aja ada yang kurang gitu. Iya, bukan ada yang kurang. Jadi kalau kita senang, seperti yang saya ceritakan tadi, ngejalaninnya tuh enjoy. Terus saya juga kan punya banyak banget stok gombalan-gombalan yang dari dulu saya bikin, saya tulis, saya stok, saya data. Dan ini akan lebih bermanfaat kalau bisa saya share juga dalam bentuk produk. Dan produknya yang saya pilih sepatu. Oke, ini keren banget. Atau masih kurang ini buat dana menuju ke politik. Yeah. Politik mah nggak ada dananya. Asik. Jadi kalau masalah itu sih aman. Cuman saya pengen terus mencoba hal-hal baru. Kalau di bisnis sudah ada bisnis restoran, minuman. Nah sekarang kenapa nggak nyoba hal ini lagi, di saat saya bisa belajar hal baru lagi, ketemu orang-orang baru, kerjasama dengan para pengrajin batik asli. Jadi, batik asli. Jadi kelebihan sepatu sebatik adalah batik yang digunakan seperti halnya batik yang kita pakai di baju, kemeja gitu. Jadi benar-benar batik yang dibuat oleh para pengrajin batik. Jadi bukan kain kanvas dicetak gambar batik, tapi memang kain baju batik yang dibuat ke dalam sepatu. Yang kainnya digunakan ke sepatu dengan melalui proses pengolahan sehingga layak dan kuat dipakai di sepatu. Itu sih kelebihannya. Selain punya produk yang unik, ada gombalannya, kita juga memperkerjakan para seniman-seniman batik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Pekalongan, Jogja, Solo, Cirebon. Waduh, keren banget ya. Oke, wow. Sukses terus pokoknya buat sebatik ya, Amin. ini ya. Amin. Terus cara bagi waktunya gimana? Syuting iya, bisnis banyak, politik juga, keluarga juga. Aduh, pusing. Saya ngeliat kegiatannya Mas Denny aja, ini kok bisa ya nih orang ya? Syuting udah ada jam-jamnya dan waktunya juga sudah diatur sama manajemen. Misalnya kayak sekarang juga ada 2 acara baru stripping masuk. Udah diplot buat acara A, dikasihnya hari A, B. Buat acara B, C, D. Nah gitu paling diatur, di hari ini kosong, nggak ada tapping, cuman ada live. Nah tapping siangnya dikasih ke acara yang belum dapat tanggal. So far manajemen mengatur dengan sangat baik untuk masalah pekerjaan. Waktu untuk keluarga saya minta di hari Sabtu sama Minggu nggak kerja. Udah jadi kerjaan jalan, keluarga jalan, di politik juga waktunya tidak menyita banyak waktu sih. Oke. Termasuk hasil bincang Ocha juga bisa nih sekarang ketemu sama Mas Denny. Di hari kerja loh kita ketemu. Seneng banget gue. Oke, Mas Denny, ini keren banget rumahnya, ya kan? Ini tuh termasuk aquascape yang terbesar ya. Kalau yang ini paludarium. Ini namanya paludarium. Kalau aquascape yang ada di ruang tamu bawah saya, di ruang tengah bawah saya itu aquascape. Jadi aquascape adalah seni air, pohon, ada ikan juga yang ada di dalam satu wadah gitu. Jadi hardscaping yang ada di dalam suatu wadah akuarium, nah itu aquascape. Kalau paludarium konsepnya adalah rawa yang diwadahkan. Jadi paludarium. Ini paludarium. Paludarium adalah separuh air, separuhnya lagi jadi dia keluar dari air. Nah, jadi bedanya itu, kalau ini paludarium, namanya ini monster paludarium. Sementara sih banyak teman-teman bilang ini terbesar di Indonesia karena sampai 12 meter. Dan di rumah pula ya. Keren banget. Ini konsepnya dari mana, keidean dari mana, atau mungkin dari endorsan? Awalnya tuh yang di ruang tamu bawah. Awalnya ruang tamu bawah, saya bikin sama Aqua Air, namanya tim yang bikin Palut, yang bikin aquascape juga. Setelah saya bikin, saya seneng, pengen bikin lagi. Kalau bawah konsepnya hutan, kalau yang atas pengen bikin yang agak sedikit pohonnya, bikinnya konsepnya hutan pinus. Bagus juga, seneng lagi. Nah ini tadinya cuma pekarangan biasa, yang di atas itu cuma pohon-pohon muter di sini sudut.
Nah, saya bilang nih setelah 2 proyek ini kelar, saya ngobrol-ngobrol di sini, bisa nggak bikin paludarium di sini? Waktu itu kita lagi ngebahas paludarium. Di mana bang? Di sini nih, 12 meter. Oh serius loh? Iya serius. Itu akhirnya dibuat 4 bulan selesai. Habis berapa? Angkanya mah lumayan sampai hampir 1. Hampir 1 M. Berapa lama pengerjaannya? 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan ya. Landscaping bener-bener terpasang semuanya 4 bulan, tapi jadi cantiknya sekitar 6 bulan. Di saat semuanya udah tumbuh, vertical garden, ini otomatis misting saya pasang agar low maintenance, jadi saya tidak perlu nyiram lagi, semuanya udah disiram. Ada vertical gardennya juga di dalam bilik temboknya udah ada saluran pipa-pipa, jadi bisa dibilang tanpa perawatan, tinggal ngambil daun-daun yang mati atau menambah pohon-pohon batu. Jadi ini semuanya tanaman asli ya? Tanaman asli dan hidup semuanya. Wow. Aduh. Ini bisa gak usah perlu keluar rumah ya, Mas Denny ya? Gitu ya. Udah bisa refreshing sendiri di rumah. Itu ya, karena emang konsepnya hutan pinus. Saya tuh orang rumah banget. Saya kalau nggak di rumah pasti di studio. Udah keluar rumah cuma buat syuting. Makanya saya bikin rumah saya senyaman mungkin karena memang saya tuh orang rumahan banget. Oke. Bikin gazebo buat tempat nongkrong, ada biliar, tempat kalau sama teman-teman kerja rata-rata di sini. Ini emak-emak, saudara-saudara seneng karaoke. Jadi emang nyiapin spot-spot yang biar nggak kemana-mana, sebenarnya biar irit. Kalau bikin ini buat ponakan-ponakan. Nah, ini di antara semua sudut rumah Mas Denny yang paling spot yang paling Mas Denny sukain yang mana? Di sini nih, di gazebo di pojok, karena biasanya saya pagi ngopi di situ sambil dengar musik. Saya dengar musik kenceng. Saya yang ngopi di situ sambil bolak-balik ngecek ngasih makan arwana, ngasih makan ikan, ngecek burung. Aduh, keren banget Mas Denny nih. Terus Mas Denny sekarang mau nanya itu bicara tadi habis berapa nih? Sekitar 1 ya. Sekitar 1 M ya. Waktu itu minjemin duit ke Raffi Ahmad 1 M tanpa jaminan, tanpa angguran tuh gimana ceritanya? Jadi Raffi waktu itu pernah ada di satu momen dia keuangannya di freeze karena kondisi yang waktu itu, kasus yang waktu itu. Jadi benar-benar cash flow dia berantakan. Dia perlu uang untuk apa gitu, untuk mamanya apa gitu, untuk pokoknya keperluan yang lumayan besar. 1 M, tahu-tahu dia WhatsApp saya, enggak dia telepon, bilang udah langsung saya transfer sorenya sama besoknya. Ini bukan masalah soal besar duitnya ya, pasti besar banget lah ya Mas Denny ya. Sangat percaya banget. Karena Raffi itu kan kita berteman udah lama. Saya tahu dia tahu saya. Menurut saya angka segitu tidak jauh lebih besar dari pertemanan kita. Kalaupun dia mau gimana-gimana, nggak bayar atau ngilang atau pura-pura blow on, karena saya kan sama sekali nggak minta surat perjanjian, nggak minta jaminan, dia ngomong langsung saya transfer. Karena saya yakin, saya merasakan angka persahabatan kita jauh lebih itu. Jadi gue nggak berpikir Raffi akan gimana-gimana, karena nilainya yang hilang akan lebih dari uang itu. Karena kan kita udah deket banget, sering kerja bareng, dan gue tahu dia tuh sebenarnya punya duit, cuman emang lagi di freeze aja saat itu, memang lagi nggak ada. Tapi sedikit pun gue nggak ragu, takut nggak bayar atau gimana. Ya, karena pertemanan kita udah kuat banget. Emang konsep pertemanan menurut Mas Denny itu seperti apa sih? Nah, jadi tuh kita tuh kenal udah lama. Gue kerja sama dia mulai dari pernah di satu waktu gue kerja sama dia dari pagi sampai tengah malam. Pagi dahsyat, siangnya kita syuting slideshow, sorenya bareng lagi di Facebooker, malamnya ke YKS sampai tengah malam gitu bertahun-tahun gitu. Membuat kita sangat dekat. Raffi cerita apapun ke gue, begitupun gue sering tukar pikiran sama dia. Nah, jadi gue menganggap saat itu Raffi teman, sahabat, dan seperti itulah idealnya. Di saat teman kita butuh bantuan dari kita, gue akan ngerasa berdosa kalau gue ada di posisi sebenarnya bisa membantu. Kalau gue nggak bantu tuh gimana ya? Karena gue nganggap dia udah temen gue. Oke, jadi istilahnya persahabatan menurut Mas Denny dengan Raffi Ahmad itu tidak bisa lebih dari nilai uang 1 miliar ya? Iya. Tapi udah balik kan duitnya? Udah. Walaupun sempat dapat bunganya lagi nggak? Dapat tambahan lagi nggak?
ya dari Raffi? Enggak lah, sama sekali gue nggak minta kelebihan. Pokoknya udah lu balikin, ntar gue lebihin pak, enggak. Gue nggak mau, gue mau lu lebihin, malah gue nggak suka, gue marah. Kembaliin apa yang lu pinjam aja. Oke, itu cuma sama Raffi doang apa ke teman-temannya Mas Denny juga begitu? Ada beberapa teman lain, tapi tidak semua teman gue pinjemin juga. Tidak semua teman. Dan gara-gara itu sebenarnya hal ini sebenarnya orang nggak ada yang tahu. Raffi sendiri yang awalnya cerita di channel dia, sampai akhirnya semua tahu, dan sejak hari itu DM gue isinya semua orang minjem duit. Pinjam duit. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, nah ini bicara soal DM yang masuk soal pinjaman duit gitu loh. Ada nggak yang paling lucu yang Mas Denny pernah baca soal pinjaman duit? Banyak, ada yang apanya stres, katanya kabur, ninggalin keluarga, dia butuh uang. Terus ada yang masalah pendidikan, ada yang masalah, ada yang mau ganti HP. Jadi dia punya HP, difotoin HP-nya. Menurut gue sih HP-nya masih bagus, katanya teman-temannya semua udah pakai iPhone bagus. Aku nggak mau, aku mau pinjam duit dong sama Kang Denny, ntar aku cicil katanya dari uang jajan. Dia minjemnya 20 juta berapa gitu. Gue bilang, aduh ini anak-anak gitu. Ayo coba ngaku siapa yang DM Mas Denny minjem duit buat beli handphone. Gara-gara handphonenya teman-temannya udah pada ganti semua. Ganti, dia belum katanya. Lucu. Aduh, oke, terus Mas ini udah masuk pandemi udah 1,5 tahun, udah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. Ada perubahan nggak yang Mas Denny rasakan? Kalau dari sisi pekerjaan sih enggak ya, alhamdulillah semua syuting masih berjalan. Cuman dari pola kerja yang agak berubah. Saya banyak syuting di acara-acara komedi yang notabene tawa penonton itu menjadi penyemangat buat kita para pelawak. Nah di saat masuk eranya pandemi, penonton dikurangin, bahkan sekarang tidak ada penonton. Bayangin kita harus ngelawak 1-2 jam tanpa penonton, yang selama ini kita syuting bertahun-tahun dengan penonton 300, 500, 750 orang di studio. Rata-rata tuh 500 orang se-Indonesia tuh. Ada dari Lampung datang, dari Sumatera, teman-teman kampus, teman-teman sekolah. Kita selalu punya energi lebih di saat ngelawak. Baru belawak dikit itu ketawa semangat lagi. Gombal, ada yang teriak cie. Nah, tapi itu semua hilang masuk pandemi. Jadi awalnya kita ngerasain berat, tapi lama-lama adaptasi ya jadi normal aja gitu. Terus kalau misalkan nggak ada suara ketawa penonton gitu kan nggak tahu kalau lawakannya lucu apa enggak. Nah, tapi kan masih ada kameramen. Kalau akhirnya prinsipnya gini, masih ada kameramen, terus ada juga beberapa kru yang nonton atau ada asisten-asisten yang pada ngeliat. Akhirnya komedi mah lucu ya lucu aja, orang ketawa. Tetap dapat dengar sih ketawa-ketawa dari teman-teman, dari kru-kru, dari asisten-asisten artis yang pada nonton gitu. Jadi patokannya udah mereka aja ya, aja. Kru-kru kecil aja gitu ya. Jadi terus kadang kita sesama temen juga kalau ngelawak dia kaget sama denger joke kita, dia ketawa juga bikin kita semangat akhirnya. Nah ini bicara soal tadi bisnis udah, ngelawak iya, kerjaan juga lancar, rumah oke banget. Terus kenapa sih tertarik sama dunia politik? Senang politik sebenarnya gue udah dari 5 tahun yang lalu gitu. Gue mengikuti perkembangan politik di Twitter, di Instagram, terus gue selalu mengikuti perkembangan berita kubu A, kubu B, terus hal yang dilakukan politisi ini. Oh dia tujuan, senang nonton, senang menganalisa. Sampai akhirnya datang kesempatan diajak oleh Mas Eko Patrio. Sebelumnya gue juga banyak ngobrol tentang politik sama Mas Pasyaungu. Oleh YouTube sama Mas Eko, kita ngobrol tentang banyak hal termasuk politik salah satunya. Terus gue diajak bergabung ke PAN DKI, menjadi badan pengurus harian, kenal orang-orang baru, ternyata suasananya sangat menyenangkan, punya ketertarikan juga di politik. Ya udah akhirnya gue jalani ini semua sebagai satu hal baru yang menurut gue ketemu, belajar, dan kenal hal-hal baru itu menyenangkan. Oke, nah banyak nggak banyak yang beranggapan khususnya netizen ya, udah artis, udah pelawak, ngelawak aja, ngapain sih mesti terjun ke dunia politik? Nah itu menurut Mas Denny gimana tanggapan seperti itu? Ya buat orang yang nggak suka naik gunung,
Ngelihat orang naik gunung malam-malam capek-capek sampai di sono udah nyampe atas turun lagi ngapain sih? Nah, karena dia tidak mengalami sisi nikmatnya, sisi senangnya, tidak ada passion di situ. Begitupun gue. Mungkin teman-teman yang tidak tertarik politik berpikiran seperti itu. Beda dengan saya yang sekarang sedang menyenangi dunia ini, yang selama ini saya lihat, saya ikuti 5 tahun belakangan. Oh, gue nonton, ketemu langsung sama orang-orangnya, kita ngobrol. Ternyata banyak hal baik yang bisa dilakukan di politik. Selama ini kan pandangan politik masih negatif di masyarakat. Saya juga kebetulan menjadi ketua BM PAN DKI, Badan Kepemudaan. Di situ saya banyak ketemu anak-anak muda, ngobrol langsung di tongkrongan, ke tempat-tempat hobiis. Saya ngobrol, mereka seperti yang saya sampaikan, ngapain sih bang lu, udah anak-anak ngelawak, masuk ke politik gitu. Ntar ini lu bang, jahat, Nah, nanti ntar ada korupsi lu bang, ntar ntar ketangkap KPK lu bang. diduitin sama partai gitu. Tuh gimana tuh? Iya, 1001 pandangan negatif tentang politik. Tapi lagi pada kesempatan itu saya sampaikan, kalau kita bicara hal buruk, tidak hanya di politik, dalam semua bidang kehidupan ada hal buruk. Coba sebutin satu bidang yang gak ada hal buruk. Semua masalah agama sekalipun yang suci, banyak oknum-oknumnya gitu. Nah, jadi masalah pendidikan, masalah apa, semua ada hal baik, hal buruk. Kita dilihatkan pada banyak contoh yang baik dan yang buruk. Kenapa lo harus berpikir ke yang buruk gitu? Banyak hal baik yang bisa dilakukan oleh politik, oleh seorang politisi. Sehebat-hebatnya kita membantu orang lain, kita tidak akan pernah bisa merangkul banyak orang, menolong banyak orang dengan apa yang kita punya secara pribadi. Tapi kalau kita masuk ke dalam sebuah birokrasi, kita masuk ke dalam sebuah organisasi politik, sampai akhirnya nanti kita punya posisi, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Satu, tanda tangan kita bisa membuat 1000 sekolah berdiri. Satu, kebijakan kita bisa memberi makan jutaan orang, bisa memberikan pendidikan yang layak melalui beasiswa. Nah, sebenarnya itu politisi yang baik bisa membuat menghilangkan rasa lapar yang dialami orang-orang di luar. Oke. Nah, ini sekarang Mas Denny udah terjun di dunia politik. Iya. Apa misi terbesar Mas Denny sebagai seorang pelawak, sebagai seorang seniman, sebagai pembisnis yang bisa Mas Denny bawa di dunia politik untuk Indonesia? Ya, nah sekarang saya sudah masuk di DPH Partai Amanat Nasional, di Ketua BM PAN DKI. Nah, melalui itu saya memulai dari hal-hal yang kecil. Kita terlibat di banyak kegiatan kepemudaan, acara bakti sosial. Itu dulu deh hal yang bisa konkret yang bisa kita lakukan. Kalau tadi pertanyaan Ocha, menurut saya itu terlalu jauh untuk apa yang bisa saya lakukan, karena saya nyampe di sana juga belum. Sekarang saya sedang berproses menuju ke arah sana. Hal-hal konkret yang coba saya bisa berikan kemarin di Partai Amanat Nasional, kita menggelar banyak vaksin untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, memberikan banyak pengobatan, vitamin, swab gratis di banyak titik. Nah, itu hal konkret yang kita lakukan, termasuk saya, agar kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Saya lebih ke itu sih. Semoga saya bisa lebih bermanfaat, keberadaan kita bisa lebih berguna buat yang lain. Amin. Itu dong Mas Denny, setiap yang selesai vaksin didapetin gombalannya. Wow, waktu acara vaksin saya selalu datang. Jadi kita ngobrol sama ibu-ibu, ngegombalin nenek-nenek, kapan lagi kan ngegombalin nenek-nenek gitu. Terus tahu nggak bedanya? Saya ingat banget ngegombalin ibu-ibu di daerah Jakarta Barat. Kamu tahu nggak? Nah, ibu tahu nggak bedanya cinta saya dengan vaksin ini? Apa? Kalau vaksin ini memberikan imun melalui cairan, kalau ibu bisa memberikan cinta dan kasih sayang melalui perhatian. Asik. Dan ibu-ibu dan nenek kalau digombalin langsung teriak. Aduh, kocak banget. Tapi tuh Ya. serius tuh banyak banget yang vaksin. Maksudnya Banyak ternyata
banyak orang yang sebenarnya pengen vaksin tapi nggak tahu harus kemana karena masih sangat terbatas. Nah, kehadiran kita waktu itu di banyak titik bisa membuat mereka akhirnya seneng ngajak keluarga. Ada yang lagi isoman nggak ada obat, kita siapin obatnya. Terus pengen swab, bayar, kita siapin. Nah itu sih, dan banyak yang mengalami itu gitu. Ada bapak-bapak yang rumahnya kebakaran sekitar 6 sampai 8 kontrakan, kita datangin, kita berikan donasi bareng sama teman-teman depan Jakarta. Nah, kita bisa melakukan itu, kepuasan itu jauh lebih tinggi. Kita bisa bahagia saat itu juga. Oke. Nah, tapi ada juga beranggapan netizen ya mengatakan bahwa wah ini partai A merekrut artis supaya partainya tambah naik, supaya kepilih gitu. Menurut Mas Denny sendiri gimana? Itu sah-sah aja. Nah, kita tidak pernah bisa membatasi pikiran orang lain. Itu jadi bagian yang seru. Karena kan kita nggak usah saya masuk partai, kita pakai sendal, kita jalan aja, netizen ada aja yang berpikir tentang kita. Jangankan hal yang biasa-biasa aja, hal baik yang kita lakukan masih ada aja pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih baik menutup telinga, nggak usah dengerin hal-hal yang membuat yang lebih menyerang kita. Toh lebih banyak orang-orang yang support, lebih banyak orang-orang yang setuju, lebih banyak orang-orang yang senang. Kalau kita ada hal yang baik, kenapa nggak fokus ke yang baik? Oke. Yang penting intinya tujuannya ialah menyebarkan kebaikan dulu ya. Iya, pengen lebih bermanfaat itu. Oke, Mas Denny, saya rasa kayaknya cukup ya obrolan kita di hasil bincang Ocha. Mas Denny boleh dong minta tolong supaya yang nonton jangan lupa untuk di subscribe, like, sama komen. Nah, kalian suka lihat HBO, filmnya keren-keren. Nah, di Indonesia ada HBO, hasil bincang Ocha. Keren-kerennya nggak kalah sama HBO kalau di saat kalian nonton film-film. Nah, di hasil bincang Ocha ini kalian bisa dapat banyak pelajaran, banyak ilmu dari para narasumber, pengalaman. Karena kita bisa mendapatkan pengalaman orang lain tanpa kita harus mengalami kejadian yang tidak baik yang pernah dialami orang tersebut. Banyak ilmu, banyak pelajaran, nah makanya subscribe biar kalian tidak ketinggalan konten-konten dari hasil bincang Ocha. Subscribe sekarang, tuh ada tombol merah. Hal kecil yang kalian lakukan, cekrek, bikin Mbak Ocha semangat bikin konten-konten lainnya. Subscribe sekarang. Oke, terima kasih Mas Denny atas waktunya, atas kesempatannya. Ini luar biasa sekali, semoga karirnya Mas Denny semakin nambah lancar di politiknya juga, di bisnisnya juga, dan keluarganya pun juga harmonis. Ya aku senang banget loh bisa ngobrol-ngobrol Mas Denny Cagur di sini loh di hari ini nih. Aku juga senang banget Mbak Ocha yang selama ini aku lihat di infotainment lagi bawain berita apa, sekarang aku lihat duduk di samping aku, kita bisa ngobrol-ngobrol. Thank you udah datang ke rumah. Aku mau dong digombalin. Kalau sama kamu aku nggak bisa gombal, karena cewek gombal kan main-main. Kalau kamu tuh nggak layak dimain-main. Aku pengennya serius sama kamu. Asik! Udah, Cak, lu jangan kebanyakan ketawa. Tahu nggak kenapa? Karena setiap kamu ketawa, jantung aku berhenti berdetak. Nggak, langsung speechless. Biasanya kalau misalkan lagi ada laki yang ngegombalin gue kan gue langsung bilang, apaan sih lo gitu kan. Itu kalau misalkan Kang Denny yang gombalin aku gitu ya, akunya nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu cuma nggak bisa ngomong apa-apa kan? Kalau yang terjadi sama aku beda. Apa tuh? Aku udah sayang sama kamu. Saya juga sayang sama Mas Denny. Mas Denny, bicara soal gombal gitu, istri gimana? Udah biasa lah. Pada awalnya kesel. Sebuah wanita pasti kesel di saat laki-lakinya menggodain cewek lain. Apalagi pakem gue gombalan itu gue mainin pertama di Indonesia dari 2008. Waktu itu belum ada yang gombal-gombalan di TV. Dari 2008 gue udah main gombal-gombalan. Sampai akhirnya gue punya banyak segmen gombal di setiap acara-acara baru. Ditawarin acara pasti gue dikasih segmen Raja Gombal. Terus gombal on the street segala macem deh, gombalin cewek-cewek. Pada satu ketika gue pernah ngobrol sama istri, nih mami gimana sih? Papinya kesel banget, apalagi waktu baru-baru nikah gini. Kesel banget, mana ceweknya cakep-cakep di otak bini gue apa?
masa nih cewek dari sekian banyak cewek yang digombalin nggak ada yang nyangkut satu juga gitu. Ini pasti ada apa-apa di backseat, atau tukeran HP, apa diantar pulang gitu. Nah bini gue mikirnya gitu, terus gue jelasin kalau ya ini adalah part of gimmick yang melekat di gue gitu. Awalnya kesel ya lama-lama normal, nerima. Bahkan dia sekarang milih nggak nonton acara-acara gue daripada nonton kesel ngelihat lakinya lagi megang tangan cewek sambil gombal-gombal gitu. Daripada kesel tuh start TV tuh udah dilempar ya. Iya. Aduh, oke. Aduh luar biasa deh Kak Denny, Kak Denny, terima kasih banget ya Sama-sama. atas waktunya. Oh ya, jangan lupa nanti dicobain Apa? bisnis aku. Nah, aku tadi nyobain cake-nya Ocha, keren banget, enak banget. Kalian harus cobain. Instagramnya? Rosalin_Bisa. Rosalin_itu. Ntar aku post di Instagram itu. Bener ya, aku tungguin Aku bikin ya. di story. Oke, aduh thank you Mas Denny. Oke semuanya terima kasih kamu sudah menyaksikan perbincangan seru bersama dengan Denny Cagur. Dan jangan lupa tonton terus hasil bincang Ocha, di subscribe, like, komen, dan juga share. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah hebat dan serunya ya. Pastinya tadi ada Mas Denny dan pasti masih ada yang lain yang harus kamu tonton. Dadah!